Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rara Maulia, sebagai moderator dan pemateri 1, Sri Nurwindi sebagai pemateri 2, Nadia Nopiasari sebagai pemateri 3, Ningsiti Nurhamidah sebagai pemateri keempat, dan Lisa Nurhalisa sebagai pemateri kelima. Di sini kami akan membahas mengenai integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti kata pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, sedangkan arti kata nasional berarti bangsa. Dalam KBBI, integritas nasional memiliki arti secara antropologis dan secara politis. Secara antropologis, integritas nasional adalah proses penyesuaian unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terwujudnya keselarasan dalam masyarakat. Secara politis, integritas nasional adalah proses bersatunya berbagai kelompok dan budaya yang berbeda sehingga menghasilkan suatu identitas nasional. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jesujati Jiwandono, integritas nasional ialah cara bagaimana sebuah kelestarian dalam persatuan nasional di dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak di dalam menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, menurut Arfani, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan dengan penyatuan berbagai kelompok sosial dari budaya ke dalam sebuah kesatuan wilayah. Yang ketiga, menurut Saprudin Bahar, integrasi nasional adalah bentuk upaya menyatukan semua unsur suatu bangsa dengan pihak pemerintahan dan juga wilayahnya. Jenis integrasi nasional. Aspek pertama dalam integrasi nasional adalah kaitannya dengan politik. 1. Integrasi politik terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal, merujuk pada hubungan elit dan massa, baik di antara politik dengan massa pengikut atau antara pejabat dengan rakyat, agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dan saling kerjasama untuk menciptakan politik yang partisipatif. Kedua, dimensi horizontal, merujuk hubungan antara masyarakat, daerah, suku, umat beragama, kelompok, dan golongan masyarakat. Terkait dengan integrasi politik, Miron Weiner mengemukakan integrasi nasional sebagai integrasi politik. Integrasi dibagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. 2. Integrasi ekonomi. Terjadinya saling ketergantungan antara daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya integrasi ekonomi ini, kemudian membuat dilakukannya penghapusan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Ketiga, yaitu integrasi sosial budaya. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lainnya. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Negara harus memiliki beberapa unsur, di antaranya yaitu: pertama, wilayah; kedua, rakyat; ketiga, pemerintahan yang berdaulat; keempat, pengakuan internal dan eksternal. Negara akan mencapai tujuan yang diinginkan, di antaranya yaitu: yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara akan tercapai di antaranya: pertama, terdapat suatu pemerintahan yang menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama.
2. Diperlukan hubungan ideal antara pemerintah dan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep penyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan berbagai perbedaan, seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan. Adapun proses-proses integrasi yaitu yang pertama akulturasi, kedua asimilasi, dan ketiga akomodasi. Disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Situasi disintegrasi ini biasanya ditandai dengan yang pertama, sebagian besar masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua, timbulnya ketidakkesepahaman dalam hal tujuan sehingga hilangnya rasa solidaritas dalam kelompok. Dan yang ketiga, sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma tidak dilaksanakan secara konsekuen. Dan yang keempat, menurunnya kewibawaan tokoh dan pemimpin masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Konflik dan perdamaian adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika terjadi suatu konflik, maka akan adanya upaya untuk menciptakan perdamaian. Dan ketika adanya perdamaian, maka akan timbul harmonisasi dan kehidupan sosial. Hal yang harus diperhatikan agar mengurangi presensi integrasi yaitu yang pertama, terpenuhnya hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi. Dan yang keempat, adanya partisipasi aktif antar individu. Selanjutnya mengenai pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa pemulihan pasca konflik menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai kewenangannya. Pemulihan pasca tersebut meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kemudian, pasca konflik bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang cinta damai. Yang pertama, rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah dampak konflik. Yang kedua, reintegrasi. Menurut Pius A. Pratanto dan M. Dahlan Al-Bari, reintegrasi sosial adalah kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan. Dengan demikian, reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. Yang ketiga, transformasi sosial. Transformasi sosial berkaitan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan seperti hal peningkatan perekonomian, terjadinya perang, kekacauan politik, dan konflik di masyarakat. Sumber Histori Integrasi Nasional Indonesia. Menurut Suroyo 2002, sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua, model integrasi kolonial, dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Pembahasan yang pertama mengenai model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi ini merupakan integrasi yang bersifat imperium atau kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang luas ini berstruktur 3 konsentris, artinya mempunyai pusat yang sama. Terdapat 3 konsentris kerajaan Majapahit, yaitu konsentris pertama disebut wilayah inti kerajaan, yaitu meliputi Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris yang kedua adalah wilayah di luar Jawa, yaitu mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom atau kerajaan-kerajaan yang memiliki pemerintahannya sendiri.
kosentris ketiga adalah Tanah Sabang atau negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan antara lain dengan Champa, Kamboja, dan Ayudhya-pura atau Thailand. Pembahasan kedua mengenai model integrasi kolonial. Model integrasi kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial ini mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan untuk integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak mempunyai jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, bahwa integrasi ini tidak mendapatkan dukungan yang berarti dari rakyat. Model integrasi kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini merupakan proses berintegrasi bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945. Meskipun sebelumnya telah ada integrasi kolonial, tetapi model integrasi ini berbeda dengan model integrasi yang kedua. Model integrasi kedua dimaksud agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan model integrasi nasional ini lebih dimaksudkan agar bangsa Indonesia bisa mencapai kesatuan yang baru sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, yang memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme dan keadaan berbangsa yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka akhirnya mulai membentuk gerakan-gerakan dan organisasi pergerakan, baik itu organisasi keagamaan, kedaerahan, kepemudaan, ekonomi perdagangan, dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jajahan yang hanya berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Contohnya Bapak Proklamator kita yaitu Soekarno yang berasal dari Jawa, Muhammad Hatta yang berasal dari Sumatera, H.A. Maramis dari Sulawesi, Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, dan juga pahlawan-pahlawan lainnya yang juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang bersatu padu untuk membentuk suatu kesatuan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia ini. Dalam sejarah, terdapat beberapa tahapan sebagai proses kesadaran berbangsa tersebut dilakukan dengan melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu yang pertama, masa perintis adalah masa mulai dirintisnya organisasi-organisasi pergerakan yang ditandai dengan didirikannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa penegas adalah masa yang ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang bertanah air satu, yang berbangsa yang satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938 mengusulkan agar Indonesia berparlemen. Yang keempat, masa pendobrakan. Pada masa ini, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan titik puncak di mana bangsa Indonesia ini telah terbebas dari penjajahan Belanda dan menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa lainnya. Dari aspek politis, kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan baik di dalam negeri maupun luar negeri bahwa bangsa Indonesia ini telah merdeka terbebas dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Sedangkan menurut aspek sosial budaya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia dari bangsa yang beragam dengan identitas
identitas yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. 3. Pengembangan integrasi nasional serta dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pengembangan integrasi nasional menurut Howard Origin dalam Muhaimin dan Colin Max Address tahun 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana memimpin politik pengembangan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar, yaitu dapat menciptakan suatu integrasi di masyarakat. Masyarakat dengan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Yang kedua, yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ideologi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Selanjutnya yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia bernegara pada tahun 1905. Upaya pembangunan integrasi secara terus-menerus dilakukan, terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Yang pertama, integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Panta Helsinki dan Finlandia. Yang kedua, yaitu Desember pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengupayakan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga, yaitu nilai integrasi nasional. Indonesia adalah Pancasila. Pengamatan pengembangan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan. Yang keempat, integrasi elit massa dinamika. Integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima, yaitu tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integrasi dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi nasional. Dalam mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, dimensi horizontal. Tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Yang kedua, dimensi vertikal, yaitu tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Selanjutnya, titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan daerah atau kesukuan, jenis bangsa, ras, bangsa, daerah, agama, dan kebiasaan. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dapat dalam integrasi nasional Indonesia semakin tampak setelah memasuki era reformasi pada tahun 1998. Kebebasan yang digulirkan
pada era reformasi sebagai bagian dari proses deklarasi yang telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurangnya integrasi vertikal, pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang. Perbedaan yang ada tidak pernah menutup kemungkinan sama sekali untuk terjadi. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, di mana perbedaan negara-negara yang sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntunan dan kecenderungan global. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Esensi dan urgensi. Esensi dan urgensi adalah salah satu hal yang harus diwujudkan dalam suatu negara. Mengapa? Karena saat masyarakat tersebut diwarnai oleh konflik atau pertentangan, negara akan mengalami banyak kerugian. Salah satunya kerugian fisik, material, kerusakan sarana dan prasarana. Lalu ada kerugian mental spiritual, yaitu masyarakat seperti khawatir atau kecemasan atau tekanan mental secara berkelanjutan. Ketika suatu negara mengalami hal-hal tersebut, maka akan menghambatnya kemajuan negara tersebut. Mengapa? Karena potensi yang dimiliki oleh negara tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya, ini digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang menyebabkan kegagalan untuk mewujudkan integrasi. Berarti kegagalan untuk mewujudkan kejayaan nasional dan bisa menghambat keberlangsungannya hidup bangsa dan negara tersebut. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, di mana syaratnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan konsep masyarakat majemuk ini ada yang sebagai rahmat, adapun yang sebagai ancaman. Faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional. Yang pendukung adalah satu, adanya rasa senasib dalam seperjuangan yang diakibatkan oleh sejarah. Ada dua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, adanya tekad dan keinginan rasa untuk bersatu di kalangan masyarakat Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Empat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Lima, penggunaan bahasa Indonesia. Enam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa dan negara tanah air Indonesia. 7, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 8, adanya jiwa gotong royong, solidaritas dan toleransi tinggi terhadap bangsa yang kuat. 9, adanya rasa senasib. 10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Lalu ada faktor penghambat, yaitu 1, kurangnya penghasilan terhadap kemajemukan bersifat heterogen. 2, kurangnya toleransi antar golongan. 3, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. 4, adanya ketidakpuasan terhadap pembangunan. Kesimpulannya, integrasi nasional adalah suatu bentuk penyatuan berbagai komponen perbedaan dalam suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana disebutkan dalam semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.